Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinia Rizky Ananda dengan NIM C1G02410081. Saya dari kelas B Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pernah nggak sih kalian membaca sebuah teks tapi malah bingung karena maknanya yang nggak jelas? Mungkin penyebabnya adalah kesalahan pada penggunaan tanda baca. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang apa saja kesalahan umum dalam penggunaan tanda baca yang sering terjadi dalam komunikasi tertulis. Nah, sebelumnya apa sih tanda baca itu? Tanda baca merupakan bagian yang sangat penting dalam pembentukan kalimat bahasa Indonesia. Penggunaan tanda baca yang benar dan sesuai dengan kaidah akan menyebabkan korespondensi makna kalimat tersebut menjadi lancar dan terarah. Dalam sebuah wacana kompleks, penggunaan tanda baca yang benar dan yang sesuai kaidah akan menyebabkan kalimat-kalimat yang tersusun berhubungan secara koherensi. Sebaliknya, sebuah kalimat yang tidak mengindahkan penggunaan tanda baca yang benar akan menyebabkan kalimat tersebut bermakna ambigu, rancu, ataupun bergeser dari makna dasarnya. Nah, meskipun penulisan tanda baca memang terkesan sepele, tapi kesalahan penggunaan tanda baca bisa mengubah makna suatu kalimat maupun intonasinya. Kesalahan pertama yang sering terjadi pada penggunaan tanda titik. Banyak orang yang lupa menempatkan titik di akhir kalimat atau malah menaruh tanda titik di tengah kalimat yang belum selesai. Contoh kalimat yang salah adalah saya pergi ke pasar, kemudian saya membeli buah, titik. Seharusnya saya pergi ke pasar, titik, kemudian saya membeli buah. Nah, kesalahan yang kedua yaitu pada tanda koma. Seringkali koma digunakan secara berlebihan atau malah tidak digunakan sama sekali, padahal dibutuhkan. Contoh kesalahan pada kalimat pada tanda koma yaitu setelah makan saya pergi belajar, titik. Tanpa koma kalimat itu bisa membingungkan. Yang seharusnya setelah makan, koma, saya pergi belajar, titik. Nah, kesalahan selanjutnya adalah lupa menggunakan tanda tanya pada kalimat tanya. Misalnya, kamu mau ikut atau tidak? Titik. Kalimat ini harusnya diakhiri dengan tanda tanya. Kamu mau ikut atau tidak? Tanda tanya. Nah, terus kesalahan selanjutnya yaitu kesalahan pada penggunaan tanda seru. Tanda seru digunakan untuk ekspresi yang kuat atau perintah, tapi seringkali tanda seru digunakan terlalu sering hingga mengganggu. Contohnya, ayo belajar tanda seru sekarang, tanda seru jangan malas, tanda seru. Terlalu banyak tanda seru bisa terasa seperti membentak, sehingga gunakan tanda seru seperlunya. Kesalahan selanjutnya yaitu kesalahan pada tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengutip langsung atau menandai kata tertentu. Kesalahan umumnya seperti lupa membuka atau menutup tanda petik atau penempatannya yang tidak tepat. Contohnya seperti kata dia, tanda petik saya tidak tahu. Yang benar yaitu kata dia, tanda petik saya tidak tahu, tanda titik lalu tanda petik. Kesalahan selanjutnya yaitu penggunaan tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan untuk menjelaskan atau merinci. Contohnya yaitu saya membeli banyak buah, tanda titik dua, apel, jeruk, dan mangga, titik. Tanda baca itu ibarat rambu lalu lintas dalam tulisan. Tanpa tanda baca yang tepat, makna kalimat bisa berubah, bahkan bisa menyebabkan salah paham. Lalu solusi untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan tanda baca itu yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman dasar tentang tanda baca, yakni dengan cara membaca buku pedoman atau modul belajar bahasa Indonesia yang menjelaskan fungsi tanda baca secara sederhana, misalnya tanda titik untuk mengakhiri kalimat, tanda koma untuk memisahkan bagian dalam kalimat, tanda seru untuk kalimat perintah, dan tanda tanya untuk kalimat pertanyaan.
Lalu yang kedua yaitu biasakan menulis kalimat dengan singkat dan jelas serta tidak bertele-tele agar mudah untuk dipahami. Yang ketiga yaitu mulailah membiasakan diri menulis atau mengetik suatu kalimat dengan tanda baca yang tepat dan benar. Dan yang keempat yaitu untuk chat sehari-hari gunakan aplikasi keyboard dengan fitur koreksi otomatis, misalnya G-Keyboard, agar dapat membantu kita mendeteksi kesalahan tanda baca secara otomatis. Berdasarkan pembahasan studi kasus yang tadi yang telah saya baca, dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanda baca yang tepat itu sangat penting untuk menjaga kejelasan, koherensi, dan profesionalisme dalam menulis. Kesalahan umum yang ditemukan meliputi penggunaan koma yang tidak konsisten, titik yang diabaikan di akhir kalimat, serta penggunaan tanda baca seperti tanda tanya dan tanda titik dua yang kurang tepat. Kesalahan-kesalahan ini dapat mengganggu alur penulisan dan dapat mempersulit pemahaman pembaca terhadap sebuah kalimat. Kesalahan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang aturan ejaan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penulis juga harus lebih teliti dalam menerapkan aturan tanda baca agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Melalui perbaikan dan perhatian yang lebih terhadap penggunaan tanda baca, kualitas tulisan dapat meningkat, sehingga tujuan komunikasi yang jelas dan efektif dapat tercapai. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.